Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 11 menu A dan menu D. Hari ini kita akan lanjutkan materi informatika kita dengan topologi jaringan. Nah, hari ini kita akan naik level ya, next levelnya. Bagaimana kita bisa mengontrol komputer orang lain, tentunya dengan cara yang legal dan aman ya. Jadi pastikan kita mengontrol hanya komputer yang diberikan izin. Ya, kita akan memakai aplikasi yang disebut dengan AnyDesk. Ya. Ya, pastikan kalian masuk dulu ke LMS-nya Sunbird Campus, kemudian cari kelas informatika kelas 11 dan klik materinya. Nah, di sini bagian 3 ya. Nah, kita akan lakukan yang terakhir, LKBD Controlling Komputer Klien dengan aplikasi AnyDesk. Oke, silakan baca terlebih dahulu dengan baik sampai akhir. Di sini persiapan yang harus kita lakukan adalah kalian berkumpul terlebih dahulu dengan kelompok masing-masing. Tentukan satu orang menjadi server dan yang lain menjadi klien ya. Nah, kita akan pergunakan untuk versi Windows. Untuk versi macOS silakan download di bawah ini ya, yang MacBook. Nah, oke, silakan caranya seperti ini. Klik terlebih dahulu link yang versi Windows, kemudian silakan download di sini ya. Silakan download di sini. Apabila sudah di download, kita buka. Biasanya di sini ya, di kontrol bagian Ctrl J. Nah, di sini kita buka aplikasinya. Klik kanan, kemudian ekstrak file ya, ekstrak here. Nah, kemudian kita cari aplikasinya, bentuknya seperti ini, merah ya. Merah ada putih di tengahnya. Kita klik 2 kali. Nah, nanti di sini kita akan mendapatkan layar seperti ini ya. Ada enter remote ID, kemudian ada this desk, ini adalah alamat kita, ini adalah alamat komputer yang ingin kita kontrol ya. Kemudian di sini kita ingin memasukkan ini ya, remote desk sama seperti di atas. Kalau mau diinstal silakan, tapi Bapak pergunakan versi portable yang tidak usah diinstal. Lebih baik kita nggak usah diinstal deh supaya cepat ya. Nah, kita juga bisa set password. Nah, ini what's new dan yang lain ya, discover. Nah, pastikan kalian dan teman-teman kalian sudah menginstal atau memasangnya ya di komputer masing-masing. Nah, ini pastikan di komputer teman kalian juga sudah diinstal ya. Nah, sudah diinstal atau diekstrak. Nah, kita klik 2 kali. Nah, kemudian kita lihat di sini sudah ada aplikasinya ya. Nah, coba kita lihat di sini yang alamat komputer teman kita ya. Nah, yang 1503882.401. Nah, kita masukkan ke AnyDesk yang sini ya, yang server. Nah, kita masukkan 1503882.401. Nah, kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita lihat di sini ada Windows Security Alert. Nah, kita klik allow access dulu. Ya. Nah, ketika connecting di sini kita lihat di komputer teman kita juga ada peringatan ya. Nah, do you want to allow public? Allow saja. Nah, ketika di allow nanti di sini ada chat ya di sini. Misalnya kita mau chatting dulu, halo, nah ini akan muncul di halaman teman kita ya. Nah, di sini jadi sebelum kita memasukkan tuh ada pendahuluannya dulu ya. Apakah benar yang menghubungkan adalah teman kita? Kalau benar, kita klik accept. Nah, ketika diklik accept ya,
kita klik accept di sini ya. Ketika kita klik accept di sini di teman kita, maka kita bisa melihat layar komputer teman kita di sini. Nah, di sini ya. Recent session. Nah, ini adalah layar komputer teman kita. Jadi sangat mudah untuk mengendalikannya ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini Bapak memiliki 2 layar ya. Nah ini kan komputer teman kita nih ya. Nah, dikendalikan tuh sama kita. Tuh lihat. Nah, Bapak buka Windows, buka Canva ya. Jadi kita bisa lihat komputer teman kita langsung dari komputer kita langsung ya, tanpa harus mencari dan nyeting ya. Sudah sangat mudah dan settingan yang biasanya. Nah, jadi dengan AnyDesk ini kita bisa lebih aman mengendalikan komputer ya, karena kita tahu siapa yang akan mengontrol dan siapa yang akan memberikan akses. Nah, ini tuh ya, kelihatan kan Bapak lagi nyeting komputernya teman. Nah, kita bisa buka file dan lain-lain. Oke. Apabila sudah berhasil, nah silakan kalian screenshot ya dan jawab pertanyaan di LKPD yang sudah Bapak sediakan. Nah, di LMS Sumber Kampus nanti di bawahnya kan ada tugas dan pertanyaan reflektif. Nah, ini ya. Nah, silakan dijawab. Jawabnya di sini, diklik file. Nah, nanti keluar seperti ini. Nah, screenshot hasil dari kontrol kalian bersama dengan teman-teman kalian di sini. Ya. Jadi di sini bisa nambah ya, bukan hanya satu yang bisa dikontrol. Bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya. Jadi bisa banyak kan di sini tuh. Nggak hanya satu. Caranya gimana? Nah, ini nih, klik yang ini ya. Yang atas nih. Yang klik di sini, kemudian masukkan remote desk yang lain. Bisa 4, bisa 5. Bapak pernah coba sampai 10 dan bisa ya. Oke. Fungsi lain dari beberapa aplikasi ini, pertama ini nih, start file transfer. Kalian dapat mengirimkan file ke komputer teman kalian ya langsung. Misalnya kita kirimkan ini nih, peran orang tua dalam pendidikan santri ya. Nah, ketika kita klik upload, nah maka dia akan langsung mengirim ke komputer teman kita ya. Di mana nanti disimpannya? Di dokumen. Nah, kita cari di komputer teman kita di dokumennya ya. Apakah kita sudah transfer file yang tadi? Jadi tanpa flash disk ya, tanpa flash disk kita bisa langsung mengirimkan filenya. Nah, ada nih ya, peran orang tua dalam pendidikan santri. Nah, yang tadi Bapak kirimkan. Oke, berhasil. Oke, yang kedua, kita bisa chat yang tadi ya, yang chatting. Halo gitu. Nah, nanti di komputer siswa, komputer klien, kita bisa mendapatkan pesan seperti ini, halo, dan kita bisa chattingan ya di mana aja. Jadi kalian berada di belahan dunia yang lain juga masih bisa menghubungi teman kalian ya. Kalian misalnya ada di Amerika, di mana, di Eropa, kalian masih bisa berhubungan langsung. Nah, kemudian di sini ada action. Nah, jadi kita bisa mengirimkan request elevation dan yang lain ya. Ada keyboard setting. Bapak tidak akan jelaskan semua ya, ini sudah
masuk ke teknis, jadi silakan kalian boleh mencobanya. Dan ini yang paling terakhir adalah untuk merekam, ya. Nah, kalau kalian ingin misalnya merekam aktivitas apa saja yang ada di komputer teman kalian, nah, kalian bisa klik start session recording. Nah, lalu kita rekam apa saja yang sedang terjadi di komputer yang kita kontrol, ya. Oke. Kemudian kita stop recording. Nah, nanti disimpan. Nah, disimpannya di mana? Tentunya di komputer kita, ya. Nah, biasanya ada di sini. Di bagian ini ya, di videos, di PC, kemudian di videos. Nah, di sini ada folder AnyDesk. Nah, ini hasil dari rekamannya, tapi sedang diperbaiki, ya. Oke, itu saja. Silakan mencoba untuk melakukannya. Apabila ada kesulitan, silakan tanyakan langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.